Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nazira Lutfia, dan hari ini saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Setiawan Arya Damar, Alexandra Stefani Felis, dan Rosaria Benedikta. Dan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang proyek kedua kami, yaitu uji tentang musik dan manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang di balik proyek kami. Musik telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk kehidupan kami yaitu mahasiswa. Banyak studi menunjukkan bahwa musik dapat memengaruhi suasana hati, motivasi, bahkan kinerja seseorang dalam menjalani tugas sehari-hari. Namun, pengaruh musik terhadap produktivitas akademis masih diperdebatkan. Variasi hasil dalam studi sebelumnya membuka kemungkinan bahwa efek musik dapat berbeda tergantung pada jenis musik yang didengarkan, konteks aktivitas, atau karakteristik individu seperti jenis kelamin dan kebiasaan belajar. Untuk itu, penelitian kami bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat produktivitas dengan dan tanpa musik, mengkaji hubungan preferensi musik dengan jenis kelamin, serta mengeksplorasi hubungan antara intensitas mendengarkan musik saat belajar dengan tingkat konsentrasi tanpa musik di kalangan mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini kami memiliki tiga tujuan penelitian. Yang pertama, kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas saat mendengarkan musik dan saat tidak mendengarkan musik. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui apakah preferensi genre musik itu berhubungan dengan jenis kelamin atau tidak. Yang ketiga, kami mengetahui apakah terdapat hubungan antara seberapa sering mahasiswa mendengarkan musik saat belajar dengan tingkat konsentrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode survei melalui kuesioner yang kami sebarkan ke mahasiswa-mahasiswa teknik industri. Surveinya berisi pertanyaan-pertanyaan dengan data yang dikumpulkan terdiri dari dua, yakni data numerik serta data kategorikal. Dalam analisis datanya, terdapat tiga hipotesis utama yang kami uji. Hipotesis pertama itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat produktivitas saat mahasiswa belajar dengan musik dibandingkan tanpa musik. Lalu, hipotesis pertama itu kami menggunakan metode paired t-test untuk menetesnya karena data yang kami gunakan dalam hipotesis ini merupakan data numerik dan berpasangan. Yang kedua, ada hipotesis mengenai eksplorasi hubungan antara jenis kelamin dan preferensi genre musik yang disukai mahasiswa. Dua variabelnya bersifat kategorikal dengan skala nominal. Maka dari itu, kami memilih untuk menggunakan chi-square untuk melihat ujian terdapat hubungan, sorry, untuk itu, kami memilih metode chi-square untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan di antara keduanya. Lalu yang terakhir atau hipotesis ketiga, kami memiliki tujuan untuk mengetahui kami memiliki tujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara intensitas dan frekuensi mendengarkan musik saat belajar dengan tingkat konsentrasi siswa ketika belajar tentang musik. Nah, dalam hubungan ini, kami menggunakan korelasi Pearson karena kedua variabel bersifat numerik dengan skala IPA. Baik, saya akan melanjutkan teman saya dan menjelaskan abstrak dari penelitian yang kami eh, sudah lakukan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kebiasaan mendengar musik, preferensi genre musik, dan produktivitas mahasiswa teknik industri Universitas Indonesia. Data diperoleh dari 46 responden melalui survei. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara produktivitas belajar dengan dan tanpa musik. Selain itu, tidak ditemukan hubungan antara jenis kelamin dan genre musik favorit. Namun, terdapat hubungan antara intensitas mendengarkan musik dan tingkat konsentrasi tanpa musik. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai kebiasaan mahasiswa dalam mendengarkan musik saat belajar. Dalam upaya memahami bagaimana kebiasaan mendengarkan musik mempengaruhi produktivitas mahasiswa teknik industri Universitas Indonesia, sebuah survei dilakukan kepada 46 responden yang dipilih secara acak dari total populasi sebanyak 585 mahasiswa. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada perhitungan statistik dengan tingkat kepercayaan sebesar 85%, margin of error 10%, dan asumsi proporsi populasi memiliki kebiasaan mendengarkan musik saat belajar sebesar 60%. Kemudian,
lanjut ke hipotesis testing, di mana kita membandingkan beberapa variabel yang sudah kami eh, tentukan sebelumnya. Eh, yang pertama yaitu adalah hubungan tingkat produktivitas dengan musik versus tingkat produktivitas tanpa musik. Kami menentukan H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas saat dengan musik dan tanpa musik. Dan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata produktivitas antara saat dengan musik dan tanpa musik. Dari perhitungan, kami mendapatkan grafik distribusi T untuk per t-test dan confidence level sebesar 85%, seperti yang ada gambar berikut. Berdasarkan hasil uji paired t-test terhadap 46 responden, diperoleh nilai t-statistik sebesar 4,86 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan 45 dan p-value sebesar 0,00001 pada tingkat kepercayaan atau confidence level sebesar 85%. Nilai kritis T adalah plus minus 1,46. Karena nilai T statistik berada di luar rentang nilai kritis dan p-value jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, yaitu 0,15, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol atau H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat produktivitas saat mendengarkan musik dan saat tanpa musik. Dengan demikian, musik terbukti memiliki pengaruh terhadap produktivitas responden dalam konteks penelitian ini. Selanjutnya, untuk kedua variabel yang kami bandingkan untuk hipotesis testing selanjutnya adalah jenis kelamin dan top genre. Untuk hipotesis nol, eh, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan genre musik yang disukai. Dan juga untuk hipotesis satunya, ada hubungan antara jenis kelamin dan genre musik yang disukai. Nah, ini grafik ini adalah grafik chi-square distribution dengan DF atau degree of freedom 7 dan 85% confidence level, di mana di situ ada chi-square statnya di 6,19 dan juga critical value-nya di 10,75. Nah, berdasarkan hasil uji chi-square untuk menguji hubungan antara jenis kelamin dan genre musik favorit top genre dari 46 responden, diperoleh nilai chi-square sebesar 6,19 dengan derajat kebebasan itu 7 dan juga p-value-nya sebesar 0,518. Pada tingkat kepercayaan 85%, nilai kritis chi-squared-nya adalah 10,75. Maka dari itu, nilai dari chi-squared yang kami dapat, yaitu 0,19 itu lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-squared di angka 10,75. Dan juga p-value yang kami dapat di 0,518 itu lebih kecil dibandingkan, lebih besar dibandingkan 0,15 atau alpha yang kami pakai. Maka dari itu, hipotesis nol itu gagal ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin dan genre musik favorit responden dalam sampel ini. Selanjutnya, variabel yang kami bandingkan itu ada intensitas mendengarkan saat belajar dan juga tingkat konsentrasi tanpa musik, di mana H0-nya adalah tidak ada hubungan antara intensitas mendengarkan musik dan tingkat konsentrasi tanpa musik, dan juga H1-nya ada hubungan antara intensitas mendengarkan musik dan tingkat konsentrasi tanpa musik. Nah, di sini ada grafik yang kami buat yaitu distribusi T untuk korelasi Pearson di mana degree of freedom-nya 45 dan 85% confidence level. Di situ juga bisa dilihat ada T statistiknya di angka minus 1,99 dan juga critical T-nya di plus minus 1,46. Nah, berdasarkan uji korelasi Pearson terhadap 46 responden, diperoleh di statistik sebesar minus 1,99 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom 45 dan p-value sebesar 0,053. Pada tingkat kepercayaan 85% atau alfanya 0,15, nilai T kritisnya adalah plus minus 1,46. Karena statistik yang kami dapat, yaitu tadi di angka minus 1,99 lebih kecil daripada eh, minus 1,46 dan juga p-value yang kami dapat itu di 0,053 lebih kecil daripada 0,15, maka hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mendengarkan musik saat belajar dan tingkat konsentrasi tanpa musik, meskipun arah dari korelasinya itu negatif. Selanjutnya, kami akan melanjut ke bagian kesimpulan dari penelitian kami.
Berdasarkan hasil analisis terhadap 46 responden dengan tingkat kepercayaan 85%, penelitian ini menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, sebagaimana dibuktikan oleh uji pair t-test dengan t-statistik. T-statistik yang kami dapat di angka minus 48, 4,86 dan p-value-nya di 0,00001 dan nilai kritis di plus minus 1,46. Sementara itu, hubungan antara jenis kelamin dan genre musik favorit tidak terbukti signifikan. Berdasarkan uji chi-squared yang kami dapat tadi, di chi-squared-nya 6,19 dan di p-value 0,518 yang berada di bawah nilai kritis 10,75. Terakhir, di uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara intensitas mendengarkan musik saat belajar dan tingkat konsentrasi tanpa musik. Dengan statistik yang kami dapat di angka minus 1,99 dan p-value-nya di 0,053. Dan juga nilai kritis di plus minus 1,46. Jadi, keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa meskipun preferensi musik tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, musik memainkan peran penting dalam memengaruhi performa kognitif mahasiswa, baik dalam produktivitas maupun dalam konsentrasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Besar harapan kami bahwa infografis kami dapat menjadi bukti dari uji analisis yang telah kami lakukan. Sebelum mengakhiri presentasi, berikut merupakan QR Code yang berisikan referensi dari hipotesis testing kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.